Di suatu hari, seorang gadis bernama Queen datang menjumpai Alice untuk meminta bantuan agar dapat berkomunikasi dengan ibunya yang bernama Lily yang telah meninggal 6 bulan yang lalu. Queen memberitahukan kepada Alice bahwa ia dapat merasakan kalau arwah ibunya tersebut sedang berusaha untuk menjangkau dan menghubungi dirinya. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, Alice menolak untuk membantu Queen dikarenakan ia telah memutuskan untuk pensiun dari profesinya sebagai seorang cenayang. Tak berapa lama kemudian, Alice pun mengajak Queen masuk ke dalam rumah untuk bercerita lebih dalam tentang masalah yang dialami Queen. Setelah Queen menceritakan keluh kesahnya, akhirnya Alice yang merasa iba pun memutuskan untuk membantu menghubungi Lily, akan tetapi koneksinya disabotase oleh roh-roh lain yang membuat Alice harus memutuskan koneksi dan memperingatkan Queen untuk jangan pernah lagi menghubungi ibunya sendirian dikarenakan ketika melakukan kontak dengan seseorang di alam roh, semua yang ada di alam tersebut dapat mendengarnya. Pada malam itu, Queen yang hendak beristirahat mencoba untuk mengadakan kontak dengan ibunya dan menghiraukan peringatan dari Alice. Tak berselang lama, tiba-tiba Queen merasakan sesuatu yang berasal dari lubang angin dan beranjak untuk memeriksanya dan tiba-tiba... Yo, selamat datang kembali di channel ini yang akan membahas semua jenis film yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat, dan akan membuat kalian semua berolahraga jantung untuk beberapa menit ke depan. Di sini dengan saya The Films, untuk kali ini kita akan membahas sebuah film kelanjutan dari Insidious 2, namun kisah ini sendiri terjadi setahun sebelum teror yang dialami oleh Dalton. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas sampai tuntas. Intro. Di suatu pagi yang cerah, Queen yang baru saja keluar dari kamarnya langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapannya. Sambil mengambil beberapa foto sarapannya untuk diunggah di situs blog, Sean meminta Queen untuk membangunkan adiknya yang bernama Alex untuk segera bersiap berangkat ke sekolah. Setelahnya, Queen kembali ke kamar untuk menyantap sarapannya sambil mencoba untuk menghafal naskah drama yang akan ditampilkannya dalam audisi penerimaan siswa baru di sebuah sekolah teater yang diadakan di hari itu. Setelah Queen dan adiknya selesai bersiap, mereka pun berangkat ke sekolah. Sambil melewati lorong apartemen, mereka berpapasan dengan Hector yang juga hendak berangkat ke sekolah, lalu mereka pun berangkat bersama. Oh ya, ngemeng-ngemeng, sepertinya Hector ini menaruh hati kepada Queen dan mungkin juga begitu sebaliknya. Seusai mengantarkan Alex ke sekolah, Queen pun langsung bergegas menuju gedung teater untuk melakukan audisi untuk mengejar cita-citanya. Di ruang tunggu, sembari Queen mengulang untuk menghafalkan naskah dramanya, tiba-tiba Queen melihat seseorang yang sedang melambaikan tangan ke arahnya dari balik jendela, dan saat Queen berbalik kembali untuk memastikannya, sosok tersebut telah menghilang dan hal itu membuat Queen merasa gugup dan kebawa pikiran, lalu tibalah giliran Queen untuk audisi. Dalam casting tersebut, Queen menjadi kebingungan dan lupa akan naskah yang telah dipelajarinya akibat kejadian sebelumnya, dan Queen pun dinyatakan gagal. Pada malam itu, Queen yang telah dipenuhi oleh rasa kecewa pun curhat kepada sahabatnya yang bernama Maggie. Saking akrabnya mereka hingga para lelaki yang melewati tempat tersebut mengira bahwa mereka adalah pecinta sesama jenis. Namun mereka menghiraukan ledekan itu dan kemudian beranjak untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat Queen hendak menyusul Maggie, ia pun terpaku melihat sosok yang sedang melambaikan tangan kepadanya dan tiba-tiba... Setibanya di rumah sakit, detak jantung Queen sempat berhenti untuk beberapa saat, dan ia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang gelap di alam roh, dan lalu ia dihampiri oleh sosok yang sebelumnya menemui Queen saat audisi, yang kita panggil saja dengan nama si Iblis Duster. Namun dengan upaya yang maksimal dari para dokter, akhirnya Queen pun berhasil selamat dan kembali ke dunia nyata. Singkat cerita, setelah Queen mulai membaik, bapaknya pun menjemput Queen untuk pulang kembali ke apartemen. Selagi Sean mengambil sesuatu dari loker, tetangga mereka yang bernama Grace memberitahukan kepada Queen bahwa tadi malam ia mendengar seseorang yang tidak dapat bernafas menyebutkan nama Queen dari dalam saluran udara, yang dimaksudnya adalah si Iblis Duster, dan sekarang si iblis tersebut sedang berdiri di dalam kamar Queen sambil menunggu kepulangannya dan mungkin sambil minum susu kental. Tak lama kemudian tibalah Queen di kamarnya dan Sean memberikan sebuah bingkisan cemilan beserta sebuah bel yang bila mana Queen membutuhkan sesuatu ia dapat membunyikannya.
Di malam itu, Queen yang sedang berusaha untuk tidur, tiba-tiba saja mendapati bel pemberian bapaknya berbunyi dengan sendirinya dan disusul dengan derap langkah yang berasal dari plafon kamarnya. Queen yang kaget pun berusaha untuk mengabaikan hal tersebut dan saat mencoba untuk tidur kembali, tiba-tiba dan perhororan itu diakhiri dengan kedatangan bapaknya karena mendengarkan bunyi bel dari kamar Queen dan hari pun berlalu. Di pagi harinya, Queen yang kelihatan sedang kurang bersemangat mulai curhat kepada bapaknya tentang kejadian-kejadian aneh yang telah ia alami setelah ibunya meninggoy dan termasuk suara-suara gaduh yang terdengar tadi malam. Mungkin saja itu semua adalah upaya ibunya untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dan untuk beberapa hari yang lalu, Queen juga menyempatkan diri untuk menemui seorang cenayang yang bernama Alice untuk berkonsultasi. Namun bapaknya yang skeptis akan hal mistis pun menyangkal akan hal itu dan pergi meninggalkan Queen. Di suatu malam, Alice yang baru saja merebahkan diri untuk beristirahat, tiba-tiba saja tersentak kaget karena mendapatkan penglihatan yang pastinya menyeramkan dan langsung menuliskan nama Queen dalam buku penglihatannya. Tak berapa lama saat mencoba untuk beristirahat kembali, Alice pun menyempatkan diri untuk ngobrol sebentar dengan anjingnya dan lalu memutuskan untuk menolong Queen. Kemudian Alice pun beranjak menuju ruang tamu dan mulai melakukan koneksi untuk menghubungi ibu Queen guna memberitahukan bahwa Queen sedang dalam bahaya. Tak berselang lama, Alice pun merasakan kehadiran suatu entitas dan mendapati jejak kaki di lantai rumahnya. Alice sendiri menyadari bahwa itu bukanlah ibu dari Queen dan kemudian ia pun mengikuti jejak kaki tersebut hingga tibalah Alice di basement yang selama ini terkunci setelah ia memutuskan untuk pensiun dan sementara di sisi lain, Queen yang susah tidur mencoba untuk mengganggu Hector dengan cara mengetuk-ngetuk dinding apartemen dan mereka pun saling bersahutan bagaikan bertukar kode Morse. Kemudian Queen memutuskan untuk mengirimkan pesan singkat kepada Hector dengan HP poliponiknya dan alangkah terkejutnya Queen menerima balasan bahwa Hector sedang berada di rumah neneknya. Lalu siapakah yang sedang membalas ketukan dari Queen? Sesaat kemudian, ketika Queen hendak melakukan hibernasi, tiba-tiba bapak yang mendengarkan dentuman keras dari kamar Queen pun langsung menghampiri dan mendapati plafon kamar Queen yang telah retak. Setelah melaporkan bencana itu kepada pemilik gedung, lalu mereka langsung memeriksa apartemen nomor 514 yang berada tepat di atas apartemen mereka dan telah lama dinyatakan kosong karena pemiliknya telah tewas. Lalu mereka pun memeriksa ruangan tersebut hingga akhirnya mereka menemukan jejak kaki di sebuah kamar yang membuat si pemilik gedung tak tahu harus bilang apa lagi dan hari pun berlalu. Di pagi harinya, saat Queen sedang video callan dengan Maggie, tiba-tiba saja koneksinya terganggu dan Queen melihat si iblis Duster sedang berada di balik tirai jendelanya dan menghilang terperosok ke bawah lantai yang membuat Queen ketakutan lalu perlahan memeriksa kolong ranjangnya dan tiba-tiba kemudian dengan santainya si setan tersebut berjalan untuk menutup pintu dan jendela, lalu tiba-tiba meneror Queen. Sean yang baru saja tiba di rumah pun mendengarkan jeritan yang berasal dari tenggorokan Queen dan langsung berlari menuju kamarnya dan menemukan Queen yang telah tersungkur di lantai. Berlama-lama kemudian setelah menerima perawatan medis, Sean pun menanyakan detail kejadian yang telah menimpa putrinya tersebut. Kemudian Queen pun menceritakan bahwa ada sosok entitas yang meneror dirinya, yakni sosok laki-laki yang memakai daster dan menggunakan masker pernafasan. Awalnya Queen mengira bahwa itu adalah roh ibunya yang sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Queen, namun dikarenakan ketidaktahuannya malah berakhir menjadi sebuah teror. Pada malam itu, saat Queen sedang tidur di ruang tamu, ia mulai mendengarkan suara retakan yang berasal dari plafon yang membuatnya ketakutan dan menutupi dirinya dengan selimut. Ketika Queen membuka selimutnya kembali, tiba-tiba saja ia telah berada di depan kamar 514 yang berada di atas apartemen mereka. Aneh bukan? Karena tak terima akan hal itu, Queen yang ketakutan pun langsung mendorong kursi rodanya menuju lift untuk kembali ke bawah. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, sebelum Queen memasuki lift tersebut, si iblis Duster muncul tepat di belakang Queen dan membawanya kembali untuk masuk ke ruangan 514 lalu mencampakkannya ke lantai.
Sesaat kemudian, muncullah seorang wanita yang tidak memiliki tangan dan kaki serta wajah perlahan merangkak mendekati Quinn yang membuat dirinya harus berteriak minta tolong sambil mengetuk-ngetuk lantai agar dapat didengarkan oleh bapaknya. Sean yang terbangun pun langsung menuju TKP dengan membawa senjata titipan Kaido kepadanya dan menemukan Quinn yang telah tersungkur lagi di lantai kamar 514. Lalu Quinn menunjuk jejak kaki yang berada di lantai kamar itu dan mereka pun mengikutinya hingga jejak tersebut berakhir di sebuah jendela dan Sean mendapati seseorang yang telah tewas melompati jendela tersebut. Karena penasaran, Quinn pun ikut-ikutan ingin melihat sosok tersebut dan si bapak pun tak tinggal diam dan langsung menarik Quinn untuk menyelamatkannya. Pada keesokan harinya, si bapak yang tak tahan lagi dengan dunia perhororan ini datang menemui Alice untuk meminta pertolongan darinya dan di momen tersebut mereka berdua saling curhat satu sama lain. Kemudian Alice pun menceritakan tentang kisah hidupnya yang telah kehilangan suami tercintanya setahun yang lalu. Dikarenakan rindu yang mendalam, Alice pun memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk pergi ke alam roh guna mencari dan menemui suaminya tersebut. Namun sekembalinya ke dunia nyata, Alice pun akhirnya tersadar bahwa ada roh seorang wanita yang terus mengikutinya dan selalu berbisik bahwa cepat atau lambat ia akan membunuh Alice. Ternyata itu adalah roh Parker Crane yang kita jumpai di season sebelumnya, saudara-saudara. Lanjut. Dikarenakan si Parker yang seringkali mengancam nyawanya, akhirnya Alice memutuskan untuk pensiun dari profesinya tersebut. Namun, Sean berusaha membujuk Alice untuk menemui Quinn tanpa harus menggunakan bakatnya dan Alice pun memenuhi permintaan tersebut. Setibanya di kamar Quinn, Alice menceritakan tentang penglihatannya akan Quinn yang sedang berada dalam kegelapan dan kemudian dihampiri oleh si iblis Duster yang membuat Quinn kaget dan bertanya-tanya, si nenek ini kok bisa tahu tentang si iblis Duster? Tak lama kemudian, Alice pun membulatkan hati untuk melakukan astral projection dan mencari tahu dalam dibalik semua kejadian yang telah menimpa Quinn. Dalam perjalanan astral tersebut, Alice terus berjalan dalam kegelapan hingga tibalah ia di sebuah rumah lalu memasukinya tanpa permisi dan tiba-tiba Parker Crane yang telah menunggu Alice di rumah itu pun langsung menerkam dan hendak membunuhnya. Sedangkan di dunia nyata, Sean yang panik melihat Alice yang kejang-kejang berusaha menyadarkannya dan setelah kembali ke tubuhnya, Alice yang sangat ketakutan pun langsung pamit undur diri. Di malam harinya, Alice menemui Carl di sebuah restoran untuk menceritakan keluh kesahnya. Alice menyalahkan dirinya yang saat ini tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong seseorang, padahal yang dimilikinya hanyalah bakatnya tersebut. Kemudian Carl mencoba untuk memberikan semangat kepada Alice dan memperlihatkan foto Josh yang dahulu pernah mereka bantu, dan kini Josh telah tumbuh menjadi pria dewasa. Lalu Alice menunjuk dan memberitahukan kepada Carl bahwa wanita yang dahulu meneror Josh lah yang terus mengancam untuk membunuhnya. Namun kembali Carl memberikan semangat kepada Alice untuk jangan menyerah sebab Alice jauh lebih kuat daripada roh jahanam itu karena Alice masih hidup. Pada keesokan harinya, Alex memperlihatkan video Specs dan Tucker yang sedang menginvestigasi sebuah rumah sakit angker dan menyarankan kepada bapaknya untuk meminta bantuan dari mereka. Disebabkan sudah tidak memiliki pilihan lain, dengan berat hati Sean pun akhirnya menyetujuinya. Di malam itu, Specs dan Tucker yang telah menerima job tersebut pun tiba. Setelah sedikit berbasa-basi, kemudian mereka mulai bekerja dengan memasangkan kamera di kepala Quinn untuk memantau keadaan sekitar, sedangkan mereka akan berjaga-jaga semalaman untuk memantau. Berlama-lama kemudian, sambil mereka menunggu reaksi dari kamera, listrik pun padam dengan sendirinya yang diikuti dengan kamera Quinn yang mulai bergerak yang menandakan bahwa ia telah mulai beraktivitas. Melihat reaksi tersebut, ketiga pria itu pun langsung mengikuti arah tujuan kamera tersebut hingga tibalah mereka di depan sebuah lemari. Saat Sean memeriksa lemari tersebut dengan teliti, ia akhirnya menemukan kamera pemantau Quinn dan tiba-tiba Quinn yang tiba-tiba muncul di belakang Tucker pun langsung menghajar mereka bertiga dengan sepotong kunci pipa yang membuat mereka tersungkur dan tak berdaya. Lalu Quinn menghancurkan kedua gipsum kakinya dan mengambil pisau cutter yang telah dipersiapkan oleh para kru untuk menggorok lehernya sendiri.
Untungnya, Sean dan Specs yang gesit berhasil menggagalkan rencana bunuh diri tersebut, dan sambil menahan Queen yang meronta-ronta, Specs melihat sebiji mata yang sedang memantau mereka dari tenggorokan Queen, dan tak lama kemudian mereka pun berhasil mengamankannya dengan cara mengikat Queen. Dalam kepanikannya, Sean menanyakan langkah selanjutnya kepada Specs dan Tucker. Namun, Sean malah mendapatkan jawaban yang sangat jujur sekali dari mereka bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk hal semacam ini. Sean yang naik pitam pun langsung mengusir mereka berdua, dan Alice pun tiba-tiba muncul untuk mencegah pengusiran tersebut karena ia akan membutuhkan bantuan Specs dan Tucker untuk mengusir roh jahat yang telah merasuki Queen. Sembari mereka bersiap untuk melakukan ritual, Alice menyempatkan diri untuk menjelaskan bahwa roh yang menempel pada Queen adalah roh seseorang yang telah lama tinggal di gedung tersebut, dan tujuannya bukanlah untuk merasuki Queen, melainkan untuk menjadikan Queen sebagai budaknya dalam kegelapan. Dan kemudian Alice membagi tugas untuk Specs sebagai juru tulis dan Tucker sebagai kameramen, lalu ritual pengusiran pun digelar. Lagi dan lagi, Alice melakukan astral projection untuk mencari si iblis Duster, sambil Specs mencatat setiap peristiwa tersebut. Di alam roh, sembari melewati lorong, Alice mendapati roh seorang wanita yang adalah budak dari si iblis Duster, lalu memaksanya untuk mengantarkan Alice ke tempat iblis itu berada. Tak lama kemudian, tibalah Alice di kamar 514. Saat memasuki apartemen itu, Alice pun terstun sesaat ketika melihat sosok pria yang sedang menunggunya di sebuah kamar. Saat mencoba mendekati pria itu, tiba-tiba Parker pun datang menerkam Alice. Ketika Alice sedang terpojok, ia pun teringat akan pesan Carl yang membuat dirinya langsung mencampakkan Parker layaknya sampah. Kemudian Alice pun kembali mendekati si pria yang sedari tadi menunggunya, yang ternyata adalah Jack, suaminya, dan mereka pun berpelukan layaknya Teletubbies untuk melepas rindu. Namun ketika Jack mengajak Alice untuk bunuh diri agar mereka dapat bersama selamanya, Alice pun tersadar bahwa sosok itu adalah iblis Duster dan langsung menyayat wajahnya lalu memerintahkan si iblis itu untuk melepaskan roh Queen yang telah disekapnya. Kemudian, si iblis Duster pun menepukkan tangannya untuk memanggil Queen yang telah kehilangan tangan, kaki, dan wajahnya. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Alice langsung membopong Queen untuk kabur dari tempat jahanam itu, namun si iblis yang tak rela pun langsung menunjukkan kemampuan telekinesisnya untuk menghalangi mereka, dan ternyata kemampuan tersebut sangat bermanfaat. Barang-barang di ruangan itu pun berhamburan dan memblokir jalur evakuasi mereka. Namun tetap saja Alice dan Queen yang tak patah semangat berhasil melewati rintangan tersebut dan kabur meninggalkan tempat itu, lalu terjadilah kejar-mengejar di antara mereka. Sedangkan di dunia nyata terjadilah gempa lokal yang mengguncang ruangan tempat mereka berada. Singkat cerita, si iblis Duster yang telah curang mengambil jalur pintas berhasil menghadang Alice dan Queen lalu mencampakkan Alice sekitar 5-6 meter jauhnya, kemudian mendekap Queen seakan tak rela membiarkannya pergi. Alice yang tak tinggal diam pun langsung berlari dan menghampiri si iblis dan menghentakkan kakinya untuk menciptakan sinkhole yang membuat si iblis tersebut terjerembab ke dalam lubang itu. Dengan bersusah payah akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan dan Alice berhasil kembali ke tubuhnya. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, saat Queen hendak bersatu kembali dengan tubuhnya, si iblis Duster berhasil menghalangi niat Queen tersebut. Sedangkan di alam nyata, Alice yang mengetahui hal itu pun berusaha untuk memberikan semangat untuk menguatkan Queen agar dapat melepaskan diri dari pengaruh si iblis yang menahannya dan mengajak kru ritual untuk menggenggam tangan Queen. Sedangkan di alam roh, tiba-tiba saja datanglah sosok bercahaya yaitu ibu dari Queen yang membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat Queen tersadar dan langsung mencopot masker oksigen si iblis yang membuatnya muntah debu dan sekarat, dan akhirnya Queen pun berhasil kembali ke tubuhnya. Setelah Queen tersadar, Alice pun menyampaikan pesan yang dititipkan oleh ibunya kepada Queen bahwa saat audisi ternyata Lily hadir di tempat itu menyaksikan putrinya berakting dan ia bangga terhadap Queen. Di akhir film, kita diperlihatkan momen saat Alice mengajak Specs dan Tucker untuk menjadi asistennya dan tamat. Ya, inilah episode ketiga dari Insidious Universe yang tak kalah menggelitiknya dari film-film sebelumnya. Eits, jangan salah semangka dulu. Yang saya maksud adalah menggelitik jantung Anda semua. Paham ya? Di film ini juga menjelaskan semua
Dari alasan Alice Pensila sampai awal bergabungnya Specs dan Tucker menjadi asisten Alice. Untuk alur ceritanya sendiri, bagi saya sangat memuaskan ya. Oh ya, apabila ada pertanyaan seputar film ini ataupun request dari teman-teman semua, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau teman-teman suka. Di sini saya The Films pamit undur diri. See you on the next video. Bye.